Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunya Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang fungsi dan prinsip komponen manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, fungsi dan prinsip serta komponen manajemen mutu pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan, khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini, terdapat fungsi manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini mencakup berbagai macam kegiatan dan aktivitas untuk menentukan kebutuhan, penentuan strategi, dan menentukan isi program pendidikan. Kemudian ada fungsi organisasi. Fungsi ini meliputi pengelolaan ketenangan, sarana dan prasarana, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan secara integritas untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengidentifikasi jenis dan tugas tanggung jawab dan wewenang serta merumuskan aturan-aturan di sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga ada fungsi koordinasi. Fungsi ini berupaya menyetabilkan antara berbagai macam tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian fungsi motivasi. Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program. Yang terakhir fungsi kontrol. Fungsi ini berupaya melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, pembenahan terhadap kekurangan sistem manajemen pendidikan. Lalu ada prinsip manajemen mutu terpadu. Ada 4 prinsip utama manajemen mutu terpadu yang merupakan sasaran dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kepuasan pelanggan dalam konsep manajemen terpadu dan pelanggan diperluas. Pelanggan dalam hal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal terdiri dari peserta didik dan orang tua, sedangkan pelanggan eksternal terdiri dari pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti pemerintah atau dinas pendidikan. Oleh karena itu, segala aktivitas dan kegiatan harus dioptimalkan dan dikoordinasikan dengan lembaga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu, respek terhadap setiap orang dalam suatu lembaga pendidikan atau tenaga pendidik merupakan sumber daya manusia, aset yang paling berharga. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidik harus dilibatkan langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Tenaga pendidik merasa bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Perbaikan berkesinambungan. Untuk menjadi suatu lembaga pendidikan yang baik, maka suatu lembaga pendidikan harus melakukan perbaikan yang berkelanjutan yang baik. Konsep ini dilaksanakan terdiri dari beberapa langkah, diantaranya merencanakan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil dan pelaksanaan rencana, dan melakukan perbaikan dari pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan cara dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah yang pertama, kesiapan motivasi siswa, yang kedua, kemampuan guru profesional, yang ketiga, kurikulum meliputi referensi, isi dan operasional pembelajaran, yang keempat, sarana dan prasarana, yang kelima, partisipasi masyarakat. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.